Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Saskia Febriana, 5 menit ke depan akan membahas mengenai pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6. Pada 2010, dunia pers dihebohkan dengan pelanggaran pada Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Dilansir dari Detikcom dan juga Kompas.com, Ketua Dewan Pers Bagin Manan menyatakan ada pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi pada wartawan, khususnya pada kasus penawaran perdana saham PT Krakatau Steel. Dewan Pers menegaskan hal itu setelah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak Harian Kompas, Metro TV, Harian Seputar Indonesia, Detikcom, Konsultan Initial Publik Offering PT Krakatau Steel, Henny Lestari, dan Mandiri Sekuritas. Dewan Pers ini belum menemukan bukti-bukti kuat adanya praktik pemerasan yang dilakukan wartawan terkait dengan kasus pemberitaan IPO PT Krakatau Steel. Terkait wartawan Kompas, Dewan Pers berdasarkan penyelidikan terhadap bukti-bukti yang ada, termasuk percakapan antara yang bersangkutan dengan Humas IPO PT Krakatau Steel melalui BlackBerry Messenger, serta verifikasi, memutuskan wartawan tersebut bersalah. Dewan Pers memutuskan wartawan Kompas telah dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagai wartawan, untuk meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT Krakatau Steel. Usaha yang dilakukan wartawan ini untuk mendapatkan saham perdana PT Krakatau Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan tersebut itu menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia juga itu berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Hal itu bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Usaha-usaha yang wartawan lakukan untuk mendapatkan jatah membeli saham IPO PT Krakatau Steel sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya pada Pasal 6. Di mana Pasal 6 berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, dengan penafsiran menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Adapun keputusan dari Dewan Pers mengenai kasus ini, yaitu Dewan Pers itu memberikan kesempatan kepada manajemen Kompas untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada yang bersangkutan. Sementara itu, terkait wartawan Metro TV, Dewan Pers belum dapat mengambil kesimpulan soal keterlibatannya ini. Dibutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengambil kesimpulan dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah. Dewan Pers akan melanjutkan pemeriksaan dan menghimbau Metro TV secara internal juga melakukan penyelidikan. Dewan Pers menghargai profesionalitas dan niat baik para pemimpin redaksi media yang bersangkutan dalam proses penyelesaian kasus ini. Sementara itu, pemimpin redaksi Kompas, Rikat Bangun, dan redaktur pelaksana Kompas, Budiman Tanureja, menyatakan bahwa Kompas menghargai keputusan Dewan Pers dan akan menindaklanjutinya. Berdasar keputusan tersebut, Kompas memberhentikan wartawan yang bersangkutan dari profesinya sebagai wartawan Kompas. Tengah para pekerja media yang memegang teguh idealisme sebagai jurnalis, ada saja segelintir oknum media yang memanfaatkan profesinya untuk mencari keuntungan pribadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, sejumlah oknum wartawan justru mencoreng nama baik profesi wartawan.
Diketahui mereka memeras para kepala desa sebesar 12 juta rupiah dengan mengancam melalui pemberitaan. Kepolisian pun langsung bergerak memburu para pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Awalnya para pelaku berpura-pura meminta konfirmasi kepada pihak kepala desa. Setelah itu mereka akan mengancam dengan menakut-nakuti kepala desa akan memviralkan isi berita terkait. Kita mengungkap pemerasan terhadap korban yang dilakukan oleh oknum wartawan. Untuk kronologis pengungkapan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan, kita menerima laporan atau informasi dari masyarakat sekaligus yang menjadi korban pada tanggal 12 Juni 2021 dengan dasar LP nomor 263 6 Romawi tahun 2001 berkaitan dengan pemerasan dengan TKP di depan Masjid Abdurrahman di Jenggawah yang kemudian kami tindak lanjuti bersama dengan tim Resmob untuk melakukan penangkapan kepada para pelaku. Para terduga pelaku ini yang 2 orang ditangkap setelah ada serah terima penyerahan uang dari korban. Kemudian setelah serah terima seketika itu petugas kami anggota Resmob melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang memang kita ketemukan barang bukti dari para pelaku. Di antaranya ada uang tunai, ada handphone, ID card, dan yang lainnya. Nominal yang dimintakan kepada korban dari terduga para pelaku ini adalah total sebesar 17 juta rupiah. Jadi memang para pelaku meminta uang kepada korban senilai 17 juta jika memang tidak mau diberitakan. Tetapi kalau tidak memberikan, maka akan diberitakan. Ya, jadi setelah kita cek ID card, kita mengecek juga handphone yang bersangkutan, jadi kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ya sesuai dengan media online yang melakukan pemberitaan. Jadi 2 orang ini yang kita tangkap pertama, satu sebagai pemret, satunya sebagai wartawan atau kontributor di lapangan. Nah, itulah kasus pelanggaran pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang saya temukan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.